Halo, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam kondisi sehat ya, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Baik anak-anak, pada hari ini berjumpa kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dan mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita sampai saat ini masih jarak jauh karena penularan virus corona masih ada di Indonesia. Maka tidak lupa Mr. selalu ingatkan kepada anak-anak untuk menjaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari penularan virus corona tersebut ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya, dengan memakai masker, menjaga jarak ya, terus mencuci tangan dengan air yang bersih, mengurangi kegiatan yang di luar rumah, menghindari kerumunan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, baik anak-anak semua, mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kita pada hari ini. Anak-anak semua, pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 4, kita sudah masuk ke bab 4 tentang tahu berterima kasih ya. Dengan kegiatan pembelajaran 13 dan 14 tentang balas budi dan tahu berterima kasih ya. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama membuka pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini dengan doa sebelum belajar. Anak-anak bisa bersikap panjali. Kita bersama-sama bacakan doa. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangko sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan doa, mari kita bersama-sama melanjutkan dengan duduk hening ya, merelekkan pikiran kita atau bermeditasi dengan objek pernapasan ya. Anak-anak bisa mengambil posisi duduk dengan rileks. Mata terpejam, kita sadari nafas dan katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak bisa terus melanjutkan, menyadari setiap keluar masuknya nafas dengan penuh kebahagiaan, dengan kondisi batin bahagia dan penuh senyum. Duduk hening selesai. Sabi sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bahwa setelah pembelajaran anak-anak diharapkan satu, mampu menunjukkan perilaku tanggung jawab ya dalam mempelajari balas budi dan berterima kasih ya. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengertian balas budi dan tahu berterima kasih itu seperti apa, dan sekaligus memberikan contohnya ya.
Nah, dan yang ketiga, anak-anak bisa menceritakan kembali isi cerita tentang tahu berterima kasih dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan terus sama agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa tercapai ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ya. Pertama kita akan pelajari tentang balas budi. Balas budi itu apa sih ya? Budi sendiri itu adalah kebajikan ya, kebaikan ya anak-anak semua ya. Nah, dan pasti kita semua ya, anak-anak, mister dan siapa saja ya, pasti pernah menerima budi baik dari orang lain ya. Seperti pada gambar ada seorang cowok ya sedang membantu temennya yang jatuh dari sepeda. Dan masih banyak orang-orang berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk yang lain juga. Nah, salah satu orang yang sangat berjasa dan memiliki budi yang luar biasa kepada kita adalah siapa? Betul, orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ya, banyak sekali kebajikan dari ayah dan ibu ya, memberi makan, menyayangi kita, dan banyak sekali tiada hingga ya kebajikan dari seorang ibu. Nah, selain orang tua, ayah dan ibu, ya, setiap orang juga bisa menerima budi baik dari kakek, mungkin ya, nenek, yang punya pembantu, sopir, guru, dokter, perawat, tukang sampah mungkin ya, atau teman sepermainan dan lain-lainnya ya. Jadi banyak sekali kebajikan yang pernah kita terima dari orang lain ya. Nah, terus cara berterima kasih atas kebaikan orang lain. Jadi satu, berterima kasih dan berusaha untuk membalas budi baik, jasa baik orang yang telah menolongmu. Yang kedua, ya, anak-anak jangan pernah melupakan kebajikan orang lain. Kita harus selalu mengingat pertolongan dari orang lain. Dan yang ketiga, anak-anak mampu merawat barang. Ya, merawat barang mungkin ada orang lain ya yang telah memberi sesuatu kepadamu. Anak-anak harus merawat barang tersebut dengan baik ya. Jangan dibiarkan rusak, apalagi barang tersebut tidak memberikan manfaat bagi kita ya. Jadi nantinya yang memberi akan sia-sia ya. Nah, yang keempat, cara berterima kasih atas kebaikan orang lain itu kita menerima kebaikan ya dengan ikhlas ya. Dan selalu bersyukur. Jadi itu cara berterima kasih atas kebaikan orang lain ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, sebagai praktek balas budi, coba kita bersama-sama melihat tabel berikut. Nah, ini ya. Tabel ini Mister ambil dari buku paket halaman 89 ya. Jadi Mister ambil beberapa. Nanti anak-anak bisa melengkapinya ya. Contohnya seperti ini. Ada orang yang berjasa itu siapa? Berjasa yang diterima itu apa saja, dan bagaimana cara kita membalas jasa kepada mereka? Coba kita mulai dari nomor 1 ya. Orang yang berjasa pada diri kita tentunya adalah ibu dan ayah atau orang tua kita. Apa jasa yang telah diterima dari mereka? 1, mendapatkan makan mungkin ya, kasih sayang, kenyamanan, kebahagiaan ya, tempat berlindung ya, kita bisa tinggal di rumah mama papa kita, dan masih banyak jasa yang telah kita terima dari orang tua kita. Nah, kita sebagai anak apa yang bisa kita lakukan? Kita berusaha membalas jasa kebajikan orang tua ya, membalas budi kepada orang tua dengan cara membantu orang tua ya, tentunya sesuai dengan kemampuan kita ya. Kemudian bersikap baik, dan tidak lupa kita harus selalu menjaga nama baik keluarga kita. Bagaimana caranya? Belajar dengan rajin ya, bicara sopan ya, santun kepada siapa saja, dan masih banyak cara
untuk membalas kebajikan dari orang tua kita. Nah, ada lagi orang yang berjasa, misalnya kakek dan nenek ya. Mereka sudah memberikan kasih sayang ya, mungkin memberikan uang ya, atau memberikan apa saja yang telah diberikan kepada kita. Nah, kita sebagai cucunya, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kebajikan kakek nenek? Betul ya, membantu apa yang diperlukan kakek nenek. Mungkin kakek nenek butuh minum ya, butuh mengambilkan makanan atau belikan sesuatu ya. Anak-anak berusaha untuk menolong atau membantu sesuai kemampuannya. Dan tidak lupa anak-anak harus selalu menyayangi kakek nenek ya. Nah, terus ada lagi orang yang berjasa, adik atau kakak. Kenapa? Karena mereka jadi teman tidur ya, juga memberi bantuan kepada kita. Maka cara berjasa kebajikan adik kakak bisa dengan membantu dan hidup rukun ya dengan adik kakaknya ya. Tidak boleh berantem. Jadi kita bisa tidur bersama dengan senang, nonton bersama, main bersama gitu ya. Kemudian orang yang berjasa, misalnya guru. Kenapa guru? Iya, jasa yang kita terima dari seorang guru karena guru sudah mendidik dan mengajar kita ya, sehingga kita bisa membaca, bisa menulis, bisa berpikir ya, dan banyak lagi yang diterima oleh kita dari guru. Nah, kita sebagai murid, bagaimana cara membalas jasa guru? Bisa dengan selalu sopan ya, belajar dengan rajin, kemudian membantu guru ya sesuai dengan kemampuan kita pastinya. Terus, nah, petani, mungkin ada anak-anak yang belum pernah melihat petani. Ternyata petani juga sangat berperan terhadap kehidupan kita ya anak-anak ya. Jadi orang yang berjasa selanjutnya adalah petani. Kenapa? Karena beliau ya merupakan orang yang telah membuat ya, memunculkan sumber makanan seperti nasi, sayur, buah itu ada dan kita bisa makan, kita bisa masak sayur-sayuran. Itu adalah hasil kerja keras dari petani. Coba bayangkan anak-anak, kalau tidak ada petani, kita nggak bisa makan nasi, kita nggak bisa makan sayur ya, dan banyak lagi jasa petani kepada kita. Nah, bagaimana cara membalas jasa kebajikan para petani? Bisa dengan makan secukupnya. Artinya kita tidak boleh membuang sisa makanan ya. Kenapa? Petani sudah bekerja selama 3 bulan misalnya menanam padi ya. Jadi menanam padi itu menunggu 3 bulan ya anak-anak ya. Dan itu butuh usaha kerja keras ya dari para petani. Mereka berkorban untuk memunculkan benih padi menjadi padi lebih banyak lagi, kemudian menjadi beras sehingga kita bisa makan. Itu butuh proses sangat lama. Maka sebagai cara membalas jasa mereka para petani dengan makan secukupnya, tidak berlebihan, jangan sampai membuang makanan. Terus kedua, menjaga alam, artinya agar tanah kita tetap subur sehingga para petani bisa tetap bercocok tanam ya. Oke. Yang keenam adalah pedagang. Apa jasa yang kita terima dari pedagang? Para pedagang telah memudahkan kita untuk mendapatkan sesuatu ya. Misalnya kita mau beli sesuatu ya seharusnya jauh karena ada pedagang, jadi kita lebih dekat belinya walaupun harganya lebih mahal sedikit ya. Nah, bagaimana cara membalas jasa pada mereka? Bersikap jujur saat membeli. Kita tidak boleh curang, apalagi kita sampai mengambil atau mencuri barang milik pedagang tersebut ya. Nah, yang ketujuh, tukang sampah. Nah, pasti anak-anak nggak asing ya tukang sampah ya. Jadi jasa kebajikan yang kita terima dari seorang tukang sampah adalah lingkungan rumah kita menjadi bersih. Kenapa? Karena tukang sampah telah membersihkan lingkungan kita ya. Tadinya ada plastik, daun yang banyak di depan rumah kita, karena ada tukang sampah dikumpulkan, dibuang ke tempatnya jauh dari tempat kita. Jadi tempat di sekitar kita menjadi bersih. Nah, bagaimana cara membalas jasa kebaikan mereka?
dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, anak-anak, 7 ini adalah merupakan contoh. Jadi masih banyak jasa yang kita terima dari mereka dan masih banyak cara membalas jasa kebajikan kepada mereka juga. Nah, gitu ya anak-anak, bisa dipahami ya apa itu balas budi, bagaimana cara membalas budi orang lain. Selanjutnya, setelah kita menerima budi dari orang lain, kita tentunya tidak lupa untuk berterima kasih. Kita harus tahu berterima kasih atas kebaikan orang lain ya. Sebelumnya tadi kita sudah jelaskan sedikit ya. Tahu berterima kasih artinya sadar dan ingat pertolongan atau jasa-jasa orang lain. Cara berterima kasih bisa dilakukan dengan mengucapkan terima kasih secara langsung ya setelah kita menerima bantuan atau budi baik dari orang lain. Tidak lupa anak-anak mengucapkan terima kasih dengan senyum dan ikhlas ya. Kedua, menghargai pemberian orang lain. Kemudian menjaganya dan merawat pemberian orang lain tersebut. Nah, untuk mengetahui tentang bagaimana kita bisa tahu berterima kasih, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita kisah Pertapa Pinggir Sungai ya. Ini cuplikan cerita terambil dari buku paket, jadi nanti anak-anak bisa membacanya lebih lengkap lagi di buku paket ya tentang. Nah, cerita ini diambil dari cerita Jataka 73. Pada suatu ketika, Bodhisatwa terlahir sebagai seorang pertapa di gubuk pinggir sungai. Beliau anak orang kaya dari Kasi dan setelah dewasa meninggalkan kekayaan menjadi pertapa. Pada tengah malam, pertapa mendengar pemuda ketakutan menangis minta tolong. Selain pemuda tersebut, terdapat juga makhluk lain, yaitu seperti ular, tikus, dan burung kakak tua. Nah, siapa itu pemudanya, anak-anak? Pemuda tersebut adalah anak Raja Brahmadatta yang kejam dari Benares, ya, sehingga banyak orang yang membencinya. Sedangkan ular dan tikus sebenarnya adalah kelahiran kembali dua orang saudagar kaya raya di Benares. Mereka kikir dan menyimpan hartanya dengan menguburnya di tepi sungai ya. Jadi makhluk yang terlahir dari menjadi ular dan tikus itu sebenarnya pada kehidupan lampau beli mereka adalah seorang saudagar yang kaya raya, tetapi kikir ya, kikir itu pelit ya, sehingga dia menyimpan hartanya dengan menguburnya di tepi sungai ya. Karena kemelekatannya dia terlahir sebagai binatang dan tidak jauh dari tempat dia mengubur harta bendanya tersebut ya. Pangeran tersebut awalnya berenang di sungai karena banjir dia hanyut dan beruntungnya masih bisa berpegangan sebatang kayu ya. Jadi di sungai itu ada kayu, kemudian karena jadi banjir pemuda tersebut hanyut dan berpegangan pada kayu ya, dan tanpa sengaja dan si pemuda itu ternyata kayu yang dipegangnya juga ada makhluk lain ya, seperti ular, tikus, dan burung kakak tua ya. Mereka sama-sama berada di kayu untuk menghindari banjir. Petapa itu berlari dan berteriak. Jadi setelah mendengar minta pertolongan dari pemuda tersebut, pertapa itu berlari dan berteriak, lalu ia menyeret kayu itu ke tepi sungai. Sehingga ketiga makhluk tersebut ya, 3 binatang dan 1 pemuda tersebut bisa selamat terbebas dari derasnya air banjir tersebut. Dan setelah mencapai tepi sungai, pertapa tersebut kemudian menyalakan api agar badan makhluk yang kebanjiran karena kena air terus tadi ya tidak kedinginan ya. Selanjutnya pangeran tersebut merasa iri terhadap
ketiga binatang tersebut dan tidak menyukai pertapa. Keesokan harinya, ular, tikus, dan burung kakak tua menghampiri petapa untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongannya dan menawarkan pertolongan apabila pertapa membutuhkan. Setelah waktu berlalu, akhirnya petapa pun ingin menguji ketulusan keempat makhluk yang ditolongnya itu. Jadi sebetulnya tadi kan binatang yang ditolongnya tadi menjanjikan kepada pertapa apabila membutuhkan sesuatu boleh minta tolong kepadanya. Nah, beberapa waktu kemudian pertapa pun menguji ketulusan keempat makhluk yang ditolongnya tersebut. Ya, pertama dia mendatangi binatang, ya, ular, tikus, dan burung kakak tua. Ya, dia meminta apa yang pernah dijanjikan oleh makhluk tersebut kepada pertapa, dan benar. Ternyata ketiga binatang itu pun menepati janjinya, ya. Dia akan memberikan apa yang diminta oleh pertapa. Karena ular memiliki 40 juta keping emas, ya. Kemudian tikus 30 keping emas, dan burung kakak tua akan memberi beras dengan kualitas yang terbaik. Nah, pada saat itu pertapa belum membutuhkan, maka pertapa itu tidak mengambilnya. Selanjutnya pertapa pergi ke kerajaan Benares, ya, tempat pemuda tadi, ya, atau pangeran, untuk menjumpai pangeran yang sekarang menjadi raja. Jadi pangeran atau pemuda yang tadi hanyut di sungai karena banjir, sekarang sudah menjadi raja kerajaan Benares. Nah, sesampainya di sana pangeran melihat pertapa, ya, karena pangeran masih menyimpan dendam kepada pertapa, sehingga pangeran tersebut berusaha untuk menangkap dan membunuh pertapa tersebut. Nah, rakyat Benares mengetahui hal itu, dan rakyat Benares pun tidak menyukai atas kekejaman raja, sehingga rakyat Benares bersatu untuk menggulingkan raja tersebut. Menggulingkan artinya agar pangeran tersebut tidak kembali lagi menjadi seorang raja, gitu ya, Nana, ya. Terus, nah, rakyat kemudian, jadi setelah pangeran tidak menjadi raja, rakyat Benares menghendaki petapa itu menjadi raja dan memakmurkan rakyatnya. Bagaimana caranya? Pertapa tersebut meminta bantuan ular, tikus, dan burung kakak tua tersebut, ya. Jadi apa yang diminta oleh pertapa kepada binatang tersebut untuk kemakmuran rakyat Benares, ya. Jadi tiga binatang tersebut kemudian hidup rukun berbahagia bersama pertapa, ya. Itu, ya. Jadi kesimpulan dari cerita ini bahwa sang pangeran ini tidak pernah memiliki rasa terima kasih walaupun sudah dibantu atau hidupnya sudah diselamatkan oleh pertapa. Tetapi ketiga binatang, ular, ya, tikus, dan burung kakak tua berusaha untuk membalas dan mengingat jasa kebajikan pertapa tersebut, ya, dan berhasil menolongnya, ya. Jadi kita juga gitu, apabila mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita tidak lupa berterima kasih. Kemudian mengingat kebajikan orang tersebut, dan ketiga berusaha untuk membalas budi kebajikan orang, ya, anak-anak semua, ya. Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan bahwa semua orang itu pernah menerima budi baik dari orang lain. Maka kita tidak boleh sombong. Ternyata sehebat apapun kita pasti membutuhkan orang lain. Kedua, untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kita bisa mengucapkan terima kasih, ya, menghargai pemberian orang lain, menjaga dan merawat pemberian orang lain tersebut. Dan yang ketiga, ingatlah kebaikan orang lain dan terus berusaha untuk membalas kebaikan orang lain, ya. Jadi kebaikan harus kita balas dengan kebaikan, jangan seperti pangeran tersebut, ya. Kebaikan dibalas dengan kebencian.
kebencian, tentunya tidak bagus ya. Oke anak-anak ya, bisa dipahami? Semoga apa yang ada dalam cerita tersebut bisa kita ambil maknanya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini ya. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa penutup belajar. Ya, anak-anak bisa bersikap panjang. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anakku semua, demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Buddha sudah kita laksanakan bersama. Kiranya cukup sekian. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.